Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dan sistem pemungutan pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi dari pajak terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah fungsi penerima atau budgeteer, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleren, yaitu sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Yang ketiga ada fungsi distribusi pendapatan, yaitu pajak menghimpun dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya oleh pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya. Yang pertama adalah pajak dengan retribusi. Jika pemungutan pajak bersifat memaksa, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan, tidak ada ikatan pembayaran, dan tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Sedangkan untuk pajak dengan sumbangan itu dilakukan bersifat sukarela. Untuk kedudukan hukum pajak di Indonesia itu diatur di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perlawanan pasif, yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contohnya, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netonya. Yang kedua itu adalah perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini terbagi menjadi tiga, yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Selanjutnya, hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material itu memuat norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, dan berapa besar pajak yang dikenakan. Kemudian, hukum pajak formal yaitu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Selanjutnya, azas pengenaan pajak itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, azas domisili atau azas kependudukan. Yang kedua, azas sumber. Yang ketiga, azas kebangsaan atau azas nasionalitas. Untuk asas domisili dan azas kebangsaan itu memiliki persamaan fokus pemungutan pajak pada subjeknya, yaitu domisili tempat tinggal dan status kewarganegaraan. Sedangkan fokus pemungutan pajak asas sumber adalah di mana sumber pendapatan yang didapatkan. Selanjutnya, cara pemungutan pajak. Yang pertama ada stelsel pajak, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu stelsel nyata, yaitu didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Yang kedua stelsel anggapan, yaitu didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yang kedua itu ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu menjadi official assessment system, kemudian self assessment system, dan yang ketiga ada withholding system.